Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Jawa Barat (BJB), sebuah bank daerah terkemuka di Jawa Barat, dikenal sebagai institusi keuangan yang dipercaya oleh masyarakat. Namun di balik kesuksesan itu, tersembunyi praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi bank. Rudi Hartanto, seorang pegawai senior di divisi keuangan, menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan dan mulai menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Saat ia melaporkan temuannya, Rudi justru mendapatkan ancaman agar tidak ikut campur. Tak, tinggal diam, ia bekerja sama dengan seorang jurnalis investigatif, Sinta Larasati, untuk mengungkap skandal ini ke publik. Keduanya harus bertindak hati-hati, karena taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Saat laporan investigasi Sinta dipublikasikan, skandal BJB mengguncang negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, turun tangan, dan satu persatu pejabat korup mulai diadili. Persidangan panjang mengungkap konspirasi besar, hingga akhirnya hukum menjatuhkan vonis berat bagi mereka yang bersalah. Berikut ini kisah lengkapnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di sebuah kota besar di Jawa Barat, Bank Jawa Barat (BJB) dikenal sebagai salah satu bank daerah yang paling terpercaya. Dengan ribuan nasabah dan berbagai program keuangan yang inovatif, BJB menjadi tumpuan banyak masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Gedung utama bank itu menjulang tinggi di pusat kota, melambangkan stabilitas dan kesuksesan finansial. Namun, di balik kemegahan tersebut, ada sesuatu yang tidak beres. Rudi Hartanto telah bekerja di BJB selama lebih dari 2 dekade. Ia adalah seorang pegawai senior di divisi keuangan, dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan jujur. Setiap pagi, ia tiba lebih awal di kantor, menyeduh kopi hitamnya, lalu mulai memeriksa laporan keuangan yang menumpuk di mejanya. Rutinitas ini telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Namun, pagi itu berbeda. Saat ia membuka laporan keuangan triwulan terbaru, sesuatu menarik perhatiannya. Angka-angka dalam laporan itu tampak tidak wajar. Ada lonjakan transaksi yang tidak biasa, dengan jumlah dana yang besar mengalir ke rekening-rekening yang tidak dikenalnya. Beberapa transaksi terjadi pada jam-jam yang tidak lazim, bahkan ada yang dilakukan di luar jam operasional bank. Dengan dahinya berkerut, Rudi membuka catatan audit sebelumnya dan mulai membandingkannya. Setelah beberapa jam memeriksa dengan teliti, ia menemukan pola yang aneh. Jumlah besar uang tampaknya dialihkan ke beberapa rekening pribadi dalam interval yang sangat teratur. Ini tidak mungkin kesalahan biasa, gumamnya, seraya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia segera menghubungi rekannya, Fajar, seorang analis keuangan di divisinya, yang juga dikenal cermat dalam menangani data. Tanpa menjelaskan terlalu banyak, Rudi meminta Fajar untuk melihat beberapa transaksi yang mencurigakan. Setelah beberapa menit, Fajar mengangguk dengan ekspresi serius. "Kau benar, Pak Rudi, transaksi ini aneh. Dan lihat ini, ada beberapa perusahaan yang terlibat sebagai penerima dana. Tapi saat aku coba cari tahu tentang mereka, informasi yang tersedia sangat minim. Ini bisa jadi perusahaan fiktif." Perusahaan fiktif? Kata-kata itu menggema di kepala Rudi. Jika benar, ini berarti ada pencucian uang yang terjadi di dalam BJB. Sebagai seorang profesional yang telah bekerja di bidang perbankan selama bertahun-tahun, ia tahu bahwa jika dibiarkan, hal ini bisa menghancurkan reputasi bank dan bahkan menyebabkan krisis kepercayaan di kalangan nasabah. Malam itu, Rudi tak bisa tidur. Ia mencoba mencari informasi tambahan, mengakses data transaksi dari bulan-bulan sebelumnya. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kesalahan akuntansi biasa. Ada pihak yang dengan sengaja mengalihkan dana ke rekening-rekening tertentu. Namun, siapa yang berada di balik semua ini? Keesokan harinya, Rudi memutuskan untuk melaporkan temuannya kepada Direktur Keuangan, Anton Wijaya. Ia mengetuk pintu kantor. Anton dengan hati-hati lalu masuk setelah dipersilakan. Di balik meja kayu besar, Anton duduk dengan ekspresi tenang. Ia mendengarkan Rudi dengan saksama sambil sesekali melihat berkas yang diberikan kepadanya. Setelah Rudi selesai menjelaskan, Anton tersenyum tipis. "Rudi, aku menghargai kerja kerasmu. Tapi ini bukan urusan yang perlu kau khawatirkan. Kadang, ada transaksi yang terlihat mencurigakan, tapi sebenarnya masih dalam batas wajar.
Aku akan menangani ini. Kau tak perlu ikut campur lebih jauh. Nada bicaranya terdengar ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Rudy merasa tidak nyaman. Saat ia berjalan keluar dari ruangan, perasaan was-was semakin kuat. Malam harinya, saat ia bersiap untuk pulang, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Saat diangkat, terdengar suara yang dalam dan dingin. Berhati-hatilah Pak Rudy. Beberapa hal sebaiknya dibiarkan begitu saja. Rudy merasakan bulu kuduknya meremang. Ancaman halus itu membuatnya sadar bahwa apa yang ia temukan bukan sekadar kesalahan administratif biasa. Ada skandal besar yang sedang terjadi, dan ia baru saja mengetuk pintu berbahaya. Rudy duduk di ruang kerjanya, jantungnya masih berdetak cepat setelah menerima ancaman misterius tadi malam. Ia tahu bahwa membongkar skandal ini bukan hal yang mudah, tetapi nalurinya berkata bahwa ia tidak boleh tinggal diam. Ia memutuskan untuk berhati-hati dan mulai mengumpulkan bukti lebih banyak tanpa menarik perhatian siapapun. Setiap malam setelah jam kerja, Rudy membawa pulang salinan beberapa laporan keuangan yang mencurigakan. Ia menyusun daftar rekening yang menerima aliran dana besar dan mencoba menelusuri pemiliknya melalui berbagai sumber. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Beberapa perusahaan yang menerima dana itu ternyata tidak memiliki kantor fisik atau jejak aktivitas yang jelas. Di sela-sela pekerjaannya, Rudy menghubungi seorang teman lamanya, Joko, yang bekerja sebagai auditor independen. Dengan alasan ingin meminta pendapat tentang laporan keuangan, Rudy mengirimkan sebagian data yang ia temukan. Tak butuh waktu lama bagi Joko untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan. Rudy, ada pola yang jelas di sini. Uang ini tidak hanya dialihkan ke satu atau dua rekening, tapi ke jaringan yang lebih besar. Aku curiga ada lebih dari satu orang yang terlibat di dalamnya, kata Joko melalui telepon. Sementara itu, Rudy mulai merasa diawasi. Beberapa kali, ia melihat mobil hitam yang tampak mengikuti dirinya sepulang kerja. Bahkan, seseorang yang tak dikenal terlihat mengamati rumahnya dari kejauhan. Rudy mulai menyadari bahwa situasinya lebih berbahaya dari yang ia kira. Suatu malam, ia mendengar suara langkah di luar rumahnya. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik tirai dan melihat seorang pria berdiri di depan pagar rumahnya, seperti mengawasi. Tak ingin mengambil risiko, Rudy segera mengunci semua pintu dan jendela, lalu menghubungi Joko untuk berjaga-jaga. Ketakutannya semakin bertambah ketika ia menerima pesan singkat. Berhenti mencari tahu, atau keluargamu akan menanggung akibatnya. Kini, Rudy berada dalam dilema besar. Ia tahu bahwa kebenaran harus diungkap, tetapi ancaman terhadap dirinya dan keluarganya tidak bisa dianggap remeh. Dengan tekad yang semakin kuat, ia menyusun rencana yang lebih matang untuk mengungkap skandal. Ini tanpa membahayakan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari luar. Seseorang yang bisa mempublikasikan temuannya tanpa terlibat langsung. Saat itulah ia teringat pada seorang jurnalis investigatif yang pernah ia baca di sebuah majalah, Sinta Larasati. Rudy pun bertekad untuk menemui Sinta dan memberitahukan semua yang ia ketahui, berharap bahwa ini adalah langkah yang benar untuk membongkar konspirasi besar di BJB. Di dalam ruang rapat eksklusif di lantai tertinggi gedung BJB, beberapa pejabat tinggi bank duduk mengelilingi meja panjang yang penuh dengan berkas dan laptop. Tirai jendela tebal ditutup rapat, menyembunyikan percakapan mereka dari dunia luar. Di ujung meja, Arman Prasetyo, Direktur Utama BJB, menyilangkan tangan di dadanya. Wajahnya tampak tegang. Kita punya masalah, katanya dengan suara dalam. Ada seseorang yang mulai mengendus transaksi kita. Anton Wijaya, Direktur Keuangan, mengangguk. Rudy Hartanto. Dia menemukan pola yang tidak seharusnya dia lihat. Seorang pria berbadan besar yang duduk di samping Arman, Darmawan Kepala Divisi Operasional, menyeringai kecil. Seharusnya dia tahu batasannya. Apa kita perlu mengambil tindakan? Arman menggeleng pelan. Belum. Kita harus berhati-hati. Skandal ini tidak boleh terbongkar. Kita sudah membangun jaringan ini selama bertahun-tahun, dan jumlah uang yang terlibat sangat besar. Anton meletakkan sebuah map di atas meja. Aku sudah menyesuaikan laporan keuangan untuk menutupi celah
yang ditemukan Rudy. Jika dia mencoba menggali lebih dalam, kita bisa membuatnya terlihat seperti kesalahan administratif. Dan kalau dia tetap keras kepala? Tanya Darmawan sambil menatap tajam. Arman menarik napas dalam. Kita buat dia merasa cukup terancam untuk mundur, tapi tidak sampai mencurigakan. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengawasinya. Jika dia mulai bertindak di luar batas, kita siapkan langkah selanjutnya. Suasana di ruangan itu terasa semakin tegang. Semua orang di meja tahu bahwa mereka sedang memainkan permainan berbahaya. Satu langkah salah, dan semuanya bisa runtuh. Dan bagaimana dengan media? Tanya seorang pejabat lain. Jika informasi ini bocor, kita bisa tamat. Arman tersenyum tipis. Aku punya koneksi di beberapa media besar. Jika ada berita yang mulai mencuat, kita bisa kendalikan narasinya. Lagi pula tanpa bukti konkret itu hanya akan menjadi rumor belaka. Rapat berakhir dengan keputusan bahwa mereka akan terus mengawasi pergerakan Rudy dan siap melakukan tindakan lebih jauh jika diperlukan. Saat semua orang meninggalkan ruangan, Arman menatap jendela yang mengarah ke kota di bawahnya. Ia tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan membiarkan seseorang seperti Rudy menghancurkan kerja keras mereka. Di luar gedung, seorang pria bertubuh tegap dengan jaket hitam memasukkan ponselnya ke dalam saku setelah menerima perintah baru. Ia menatap tajam ke arah kantor tempat Rudy bekerja. Malam itu, pengawasan terhadap Rudy akan semakin ketat. Setelah menerima ancaman yang semakin nyata, Rudy sadar bahwa ia tak bisa bergerak sendiri. Ia harus menemukan seseorang yang bisa membantunya mengungkap skandal ini tanpa membahayakan nyawanya. Setelah berpikir panjang, satu nama muncul di kepalanya, Sinta Larasati, seorang jurnalis investigatif yang dikenal berani membongkar berbagai kasus korupsi. Rudy menghubungi Sinta melalui email anonim, menyebutkan bahwa ia memiliki informasi penting terkait kasus besar di BJB. Butuh waktu beberapa hari sebelum Sinta membalas meminta pertemuan di tempat yang aman. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari kantor BJB dan tempat-tempat yang biasa Rudy kunjungi. Saat hari pertemuan tiba, Rudy datang lebih awal, duduk di pojok ruangan dengan wajah penuh kewaspadaan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berambut sebahu dengan wajah tajam dan ekspresi serius masuk ke dalam kafe. Ia berjalan ke arahnya dengan langkah percaya diri. "Anda Rudy?" tanyanya dengan suara rendah. Rudy mengangguk dan memberikan map berisi salinan dokumen yang telah ia kumpulkan. Sinta membukanya, membaca dengan saksama. Wajahnya berubah serius saat melihat pola transaksi mencurigakan yang telah ditemukan Rudy. "Ini lebih besar dari yang saya kira," gumamnya. Sinta tahu bahwa mereka harus bergerak cepat, tetapi juga harus sangat hati-hati. Ia menjelaskan rencananya kepada Rudy, mengumpulkan lebih banyak bukti, mewawancarai beberapa narasumber yang mungkin tahu lebih banyak, dan menyusun laporan investigasi yang solid sebelum dipublikasikan ke media nasional. Jika kita ingin mengungkap ini tanpa menimbulkan kecurigaan, kita harus bermain dengan cerdas, kata Sinta. "Aku punya beberapa kontak di KPK yang bisa membantu jika bukti ini cukup kuat. Namun mereka berdua sadar bahwa tindakan mereka penuh risiko. Sinta sudah sering menerima ancaman dalam pekerjaannya, tetapi kali ini taruhannya lebih besar. Rudy, di sisi lain, bukanlah seorang jurnalis atau aparat hukum. Ia hanya seorang pegawai bank yang ingin menegakkan keadilan." Saat mereka berdiskusi, Rudy melihat seorang pria mencurigakan duduk tak jauh dari mereka, seolah mengawasi. Nalurinya berkata bahwa ia mungkin diawasi. Dengan cepat mereka mengakhiri pertemuan dan keluar secara terpisah, memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan jejak yang bisa diikuti. Dalam beberapa hari ke depan, Sinta mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mewawancarai beberapa mantan pegawai BJB yang pernah menangani laporan keuangan dan menemukan bahwa beberapa dari mereka juga curiga, tetapi memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan. Semakin banyak yang mereka temukan, semakin jelas bahwa skandal ini melibatkan lebih dari sekadar manipulasi laporan keuangan. Ini adalah jaringan korupsi yang terorganisir dengan baik, melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan besar. Dan mereka semua kini tahu bahwa Rudy dan Sinta berada di jalur mereka. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti dan menyusun strategi, Sinta Larasati akhirnya merasa siap untuk merilis laporan investigatifnya.
Dengan bantuan tim redaksi media nasional tempatnya bekerja, ia menyusun artikel panjang yang merinci skandal di BJB, mulai dari aliran dana mencurigakan, keterlibatan pejabat tinggi, hingga upaya menghilangkan jejak yang dilakukan oleh pihak bank. Sebelum artikel itu diterbitkan, Sinta memastikan bahwa ia memiliki bukti yang cukup kuat. Selain dokumen-dokumen yang diberikan Rudy, ia juga mendapatkan pernyataan dari beberapa narasumber yang bersedia memberikan kesaksian secara anonim. Dengan kombinasi data transaksi, wawancara, dan analisis mendalam, laporan itu menjadi sangat kuat dan sulit dibantah. Sinta dan timnya memilih waktu yang tepat untuk merilis laporan tersebut di pagi hari pada hari kerja saat perhatian publik dan regulator keuangan sedang tinggi. Tepat pukul 08 pagi, artikel berjudul Skandal di Bank Jawa Barat, Korupsi dan Pencucian Uang di Balik Kepercayaan Publik, muncul di halaman utama situs berita nasional. Dalam hitungan menit, berita itu mulai menyebar dengan cepat. Di media sosial, artikel tersebut menjadi viral. Masyarakat mulai membanjiri kolom komentar dengan berbagai reaksi. Sebagian besar marah dan kecewa karena bank yang mereka percayai ternyata terlibat dalam korupsi besar. Nasabah BJB mulai mempertanyakan keamanan tabungan mereka, sementara para pengamat keuangan dan tokoh masyarakat mulai menuntut adanya investigasi lebih lanjut. Tidak lama setelah berita itu meledak, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, turun tangan. Beberapa tim penyidik langsung dikirim ke kantor pusat BJB untuk melakukan penyelidikan awal. Mereka meminta berbagai dokumen keuangan, melakukan wawancara dengan beberapa pegawai, dan mulai menyusun daftar pihak-pihak yang diduga terlibat. Sementara itu, di dalam kantor BJB, suasana semakin mencekam. Direktur Utama Arman Prasetyo mengadakan rapat darurat dengan para pejabat tinggi bank. Mereka panik dan mulai mencari cara untuk meredam skandal ini. Beberapa dari mereka bahkan berusaha menghubungi pihak berwenang untuk melobi agar penyelidikan tidak berlanjut. Namun, tekanan publik terlalu besar untuk diabaikan. Di tempat lain, Rudy Hartanto menyaksikan semua ini dengan perasaan campur aduk. Ia lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tetapi juga merasa was-was karena ia tahu bahwa orang-orang yang ia lawan adalah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan besar. Untuk menghindari risiko, Sinta menyarankan agar Rudy sementara waktu menghindari perhatian publik. Ia setuju dan memilih untuk tinggal di luar kota selama beberapa waktu, sambil terus memantau perkembangan kasus ini dari jauh. Namun, ancaman terhadap mereka tidak berhenti. Beberapa hari setelah laporan itu terbit, Sinta mulai menerima pesan-pesan intimidasi. Ada pihak-pihak yang berusaha menakutinya agar berhenti menulis lebih lanjut tentang kasus ini. Tapi Sinta bukan orang yang mudah mundur. Justru, ia semakin bertekad untuk menggali lebih dalam. Di sisi lain, tekanan dari publik dan media terus meningkat. Berbagai organisasi masyarakat dan pakar ekonomi mulai menuntut agar KPK segera mengambil tindakan tegas. Dalam waktu seminggu, KPK mengumumkan bahwa mereka telah menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi di BJB. Beberapa nama pejabat bank mulai muncul dalam daftar tersangka potensial. Puncaknya, pada hari ke-10 setelah berita itu dirilis, KPK melakukan penggerebekan di kantor pusat BJB. Tim penyidik masuk dengan membawa surat perintah penyitaan dokumen dan barang bukti. Arman Prasetyo dan beberapa pejabat tinggi lainnya dipanggil untuk diperiksa. Beberapa di antaranya mencoba mengelak, tetapi bukti yang dikumpulkan oleh Sinta dan Rudy terlalu kuat untuk dibantah. Saat berita tentang penggerebekan itu tersebar, masyarakat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah di dalam BJB. Para nasabah mulai menarik dana mereka dalam jumlah besar, menyebabkan kekhawatiran akan potensi krisis likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, turun tangan untuk memastikan bahwa kepanikan ini tidak berujung pada kehancuran sistem perbankan lokal. Di tengah kekacauan ini, Rudy akhirnya diminta untuk menjadi saksi dalam penyelidikan resmi. Dengan dukungan perlindungan saksi dari KPK, ia bersedia memberikan kesaksiannya secara terbuka. Dalam sidang awal, ia menceritakan bagaimana ia pertama kali menemukan transaksi mencurigakan, bagaimana ia mencoba melaporkannya ke Direktur Keuangan, dan bagaimana ia justru mendapat ancaman. Kesaksiannya menjadi pukulan telak bagi para tersangka. Dengan data yang dimilikinya,
Semakin jelas bahwa skandal ini melibatkan jaringan yang lebih luas dari sekadar beberapa pejabat bank. Ada kemungkinan bahwa pihak-pihak di luar BJB juga terlibat, termasuk pengusaha dan pejabat pemerintahan yang selama ini mendapat keuntungan dari aliran dana ilegal tersebut. Dalam beberapa minggu setelah pengungkapan ini, KPK mengeluarkan surat perintah penahanan untuk beberapa pejabat BJB, termasuk Arman Prasetyo. Dengan tangan diborgol, Arman dibawa keluar dari kantor BJB, dikelilingi oleh puluhan wartawan yang berusaha mendapatkan pernyataan darinya. Namun ia tetap diam, hanya menundukkan kepala saat masuk ke dalam mobil tahanan. Masyarakat akhirnya melihat keadilan mulai ditegakkan, tetapi ini baru awal dari proses panjang yang akan menentukan nasib BJB dan seluruh pihak yang terlibat dalam skandal ini. Sinta dan Rudi tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Masih ada banyak kebenaran yang harus diungkap, dan mereka siap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah penggerebekan besar-besaran di kantor pusat BJB, satu persatu pejabat tinggi bank mulai jatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan pihak kepolisian bekerja sama untuk mengusut lebih dalam skandal ini. Nama-nama besar dalam dunia perbankan dan bisnis mulai terseret. Arman Prasetyo, Direktur Utama BJB, menjadi target utama penyelidikan. Dalam beberapa hari setelah penggerebekan, KPK menetapkan Arman Prasetyo dan 4 pejabat senior lainnya sebagai tersangka. Mereka dituduh melakukan korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa pejabat yang awalnya menyangkal keterlibatan mereka akhirnya mulai goyah ketika bukti demi bukti disodorkan oleh penyidik. Beberapa bahkan memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang demi hukuman yang lebih ringan. Di persidangan awal, jaksa menghadirkan dokumen-dokumen penting yang menunjukkan bagaimana skema pencucian uang ini dijalankan. Mereka menggunakan perusahaan fiktif sebagai alat untuk mengalirkan dana dari rekening bank ke kantong pribadi. Selain itu, ada juga bukti berupa komunikasi elektronik yang menunjukkan bahwa para tersangka telah merancang berbagai cara untuk menghindari deteksi dari pihak internal dan regulator. Selama proses penyelidikan, KPK juga menelusuri aset yang diduga hasil korupsi. Beberapa properti mewah, kendaraan mahal, dan rekening bank dengan saldo fantastis ditemukan atas nama keluarga dan kerabat para tersangka. Hal ini semakin memperkuat tuduhan bahwa skandal ini bukan hanya kasus korupsi biasa, tetapi juga melibatkan jaringan besar yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Sementara itu, di dalam tahanan, Arman Prasetyo mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menekan orang-orang yang berpotensi menjadi saksi. Namun, langkahnya gagal ketika beberapa pejabat junior yang dulu bekerja di bawahnya justru memilih untuk membongkar semua praktik kotor yang terjadi di BJB. Kesaksian mereka semakin memperburuk posisi Arman di pengadilan. Di tengah proses persidangan yang panjang, publik semakin geram. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, menuntut agar hukuman yang diberikan benar-benar setimpal dengan kerugian yang telah mereka sebabkan. Banyak nasabah BJB yang merasa dirugikan mulai mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan keadilan atas dana mereka yang dikelola oleh bank tersebut. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan proses persidangan, hakim menjatuhkan vonis kepada Arman Prasetyo dan rekan-rekannya. Arman dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan denda miliaran rupiah serta penyitaan aset. Pejabat lainnya menerima hukuman yang bervariasi, tergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam skandal ini. Ketika putusan dibacakan, suasana di ruang sidang penuh emosi. Beberapa keluarga korban korupsi menangis haru, merasa bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Rudi Hartanto yang selama ini menjadi saksi kunci merasa lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Sinta Larasati, sang jurnalis investigatif, terus mengawal perkembangan kasus ini melalui laporan-laporan beritanya. Namun, meskipun kasus ini telah selesai di pengadilan, dampaknya terhadap BJB masih terasa. Bank tersebut mengalami krisis kepercayaan yang cukup parah. Banyak nasabah yang menarik tabungan mereka dan regulator keuangan harus turun tangan untuk menyelamatkan bank dari kebangkrutan. Pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan restrukturisasi besar-besaran, termasuk mengganti seluruh jajaran direksi dan menerapkan sistem keuangan yang lebih transparan. Di sisi lain, keberhasilan pengungkapan kasus ini memberikan pelajaran besar bagi dunia perbankan dan masyarakat luas.
Keberanian seorang pegawai biasa seperti Rudy dan ketekunan seorang jurnalis seperti Sinta membuktikan bahwa keadilan bisa ditegakkan jika ada yang berani untuk bersuara. Meski banyak rintangan yang mereka hadapi, kebenaran akhirnya menang. Namun, di balik kemenangan ini muncul pertanyaan besar. Apakah kasus serupa masih terjadi di tempat lain? Apakah masih ada jaringan yang belum terungkap? Ini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk terus mengawasi agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Setelah vonis dijatuhkan kepada para koruptor BJB, suasana di berbagai lapisan masyarakat masih bergejolak. Kasus ini bukan sekadar skandal keuangan biasa, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Rakyat yang selama bertahun-tahun mempercayakan uang mereka kepada BJB, merasa terkhianati dan marah. Namun dengan adanya hukuman berat yang dijatuhkan kepada Arman Prasetyo dan para pejabat bank lainnya, keadilan perlahan mulai ditegakkan. Persidangan yang panjang dan melelahkan memberikan banyak pelajaran bagi masyarakat, industri perbankan dan pemerintah. Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi contoh bagi institusi lain agar tidak bermain dengan uang rakyat. Selain hukuman penjara, aset-aset para terpidana yang diperoleh dari hasil korupsi juga disita untuk menutupi sebagian kerugian negara dan nasabah. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, bergerak cepat dalam merestrukturisasi BJB. Dewan Direksi yang baru diangkat dari kalangan profesional dengan rekam jejak bersih. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam kebijakan baru bank tersebut. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh cabang dan sistem perbankan BJB untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi serupa. Di sisi lain, Rudy Hartanto mendapatkan pengakuan luas atas keberaniannya. Meski sempat berada dalam ancaman dan kehilangan pekerjaannya, ia kini dianggap sebagai simbol kejujuran dan integritas di dunia perbankan. Beberapa organisasi anti korupsi memberikan penghargaan kepadanya, dan ia diundang untuk berbicara dalam berbagai seminar tentang transparansi keuangan. Bahkan, beberapa bank nasional dan internasional menawarinya posisi sebagai auditor keuangan senior, mengakui integritas dan kompetensinya. Sinta Larasati, sang jurnalis investigatif, juga menerima banyak apresiasi atas perannya dalam mengungkap skandal ini. Liputan yang ia lakukan tidak hanya membuka mata publik terhadap korupsi yang terjadi, tetapi juga membuktikan bahwa jurnalisme memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan keadilan. Media tempatnya bekerja memperoleh penghargaan nasional untuk liputan investigatif terbaik tahun itu, dan namanya semakin dikenal sebagai salah satu jurnalis investigatif terbaik di negeri ini. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Kasus ini menjadi momentum bagi banyak pihak untuk mulai mengawasi institusi keuangan dengan lebih ketat. Beberapa investigasi lanjutan dilakukan untuk memastikan tidak ada jaringan lain yang terlibat dalam skandal BJB. Beberapa nama baru mulai mencuat sebagai pihak yang mungkin ikut menikmati keuntungan dari praktik ilegal tersebut, termasuk beberapa pejabat pemerintah yang diduga menerima suap untuk menutup-nutupi kasus ini sebelum akhirnya terbongkar. Dampak dari skandal ini juga terasa di tingkat kebijakan. Pemerintah memperketat regulasi mengenai transaksi perbankan, memperkuat pengawasan terhadap bank daerah, dan memperkenalkan mekanisme pelaporan yang lebih transparan bagi pegawai yang mencurigai adanya praktik korupsi. Sebuah undang-undang baru tentang perlindungan whistleblower diperkenalkan, memberikan perlindungan lebih besar bagi orang-orang seperti Rudy, agar mereka tidak mengalami nasib buruk akibat keberanian mereka melaporkan tindakan ilegal. Masyarakat, yang awalnya ragu apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, mulai kembali percaya pada sistem hukum. Kasus BJB menjadi bukti bahwa dengan tekanan publik yang kuat, dukungan media dan kerjasama berbagai pihak, kejahatan keuangan dapat diungkap dan pelakunya dihukum. Di akhir perjalanan panjang ini, Rudy memutuskan untuk menerima salah satu tawaran pekerjaan yang ia dapatkan sebagai kepala audit keuangan di sebuah bank nasional yang memiliki reputasi baik dalam hal transparansi dan integritas. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebuah kesempatan untuk terus berjuang menjaga dunia perbankan dari praktik kotor yang merugikan banyak orang. Sinta, sementara itu, melanjutkan pekerjaannya sebagai jurnalis investigatif. Namun, kasus
BJB memberinya perspektif baru tentang pentingnya keberanian dalam mengungkap kebenaran. Ia berjanji untuk terus membongkar kasus-kasus lain yang merugikan masyarakat, memastikan bahwa skandal BJB bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari banyak pengungkapan besar lainnya. Meski BJB masih berjuang untuk mengembalikan kepercayaan publik, satu hal menjadi jelas, keadilan telah ditegakkan. Dan meskipun korupsi mungkin belum sepenuhnya lenyap, satu pertempuran telah dimenangkan, memberikan harapan bagi perjuangan melawan ketidakadilan di masa depan.